Apa itu Orde Reformasi? Oke, jadi kita akan bahas masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya, yakni pada tahun 1998 sampai dengan 2004. Yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 pertama. Dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Perubahan sistem pemerintahan Orde Reformasi, yaitu yang pertama ada pembatasan masa jabatan presiden. Pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia terjadi setelah amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di amandemen itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode jabatan tambahan. Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden juga merupakan bentuk komitmen terhadap demokrasi. Setiap 5 tahun, rakyat dapat mengevaluasi kinerja pemimpin mereka dan memilih pemimpin baru. Lalu yang kedua, yaitu adanya pemilihan umum yang lebih demokratis. Ada beberapa poin penting terkait pemilihan umum yang lebih demokratis pada masa Orde Reformasi. Yang pertama, konteks reformasi, yaitu setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode reformasi. Gerakan reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan juga termasuk sistem pemilu. Lalu adanya perubahan sistem pemilu. Pasca reformasi, Indonesia mengadopsi beberapa perubahan penting dalam sistem pemilu yang lebih demokratis, antara lain sistem pemilu langsung, sistem pemilu profesional, terbuka, pembentukan komisi pemilihan umum yaitu KPU, dan juga partisipasi politik yang lebih terbuka. Lalu perubahan undang-undang pemilu. Reformasi juga menciptakan perubahan besar dalam undang-undang yang mengatur pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Legislatif yang mengatur pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang mengatur pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Lalu selanjutnya peningkatan kebebasan pers dan pemantauan pemilu. Di era Orde Reformasi, kebebasan pers mengalami peningkatan yang signifikan. Pers memainkan peran penting dalam mengawasi pemilu, memberikan informasi kepada publik, serta menjadi alat kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Lalu yang ketiga, yaitu desentralisasi kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Salah satu fokus desentralisasi adalah pembangunan daerah tertinggal. Penguatan lembaga legislatif. Penguatan lembaga legislatif di Indonesia, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD, merupakan langkah penting dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memiliki fungsi legislasi yang diperkuat melalui perubahan konstitusi, di mana kekuasaan legislasi beralih dari presiden ke DPR. Namun tantangan seperti minimnya produk legislasi berkualitas masih ada, sehingga diperlukan reposisi badan legislasi sebagai pusat hukum dan penguatan sistem pendukung untuk meningkatkan efektivitasnya. DPD berperan sebagai representasi daerah, namun kewenangannya masih terbatas. Penguatan DPD diperlukan agar dapat lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, termasuk penambahan kewenangan untuk meningkatkan perannya dalam sistem legislatif. Pembentukan lembaga baru. Pembentukan lembaga baru di Indonesia seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut dengan KPK merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi (MK) dibangun pada 18 Agustus 2003 berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu.
Keberadaan MK bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK dibentuk pada tahun 2002 untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi, serta melakukan pencegahan melalui edukasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. KPK berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi dan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang lebih efisien, bersih, efektif, dan akuntabel. Reformasi birokrasi dimulai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025. Reformasi hukum berfokus pada penegakan hukum yang lebih baik dan penghapusan praktik korupsi. Ini mencakup penerapan terhadap peraturan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti pola pikir birokrat yang masih berorientasi kekuasaan dan kurangnya komitmen pimpinan tetap menjadi kendala. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers dan hak asasi manusia di Indonesia saling terkait dan berperan penting dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers di Indonesia pasca Orde Reformasi mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan penguatan sistem demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, tantangan-tantangan seperti politik uang, hoaks, dan ancaman terhadap wartawan masih perlu diatasi agar kebebasan pers tetap terjaga dan dapat berfungsi dengan maksimal sebagai pilar demokrasi yang kuat. Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM juga dilindungi oleh konstitusi, termasuk kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Meskipun terdapat jaminan hukum, pelaksanaan hak-hak ini sering terhambat oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya harus diperkuat untuk memastikan demokrasi yang sehat dan partisipatif. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. Partisipasi publik dan masyarakat sipil di Indonesia merupakan elemen penting dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Partisipasi publik mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan politik. Masyarakat sipil terdiri dari organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Masyarakat sipil terdiri dari organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, meningkatkan kesadaran politik, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Pemisahan Polri dengan ABRI TNI. Pemisahan Polri dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan langkah penting dalam reformasi kepolisian di Indonesia karena Polri merupakan bagian dari ABRI yang dibentuk pada tahun 1960 untuk menyatukan angkatan perang dan kepolisian dalam satu komando. Proses pemisahan dimulai setelah reformasi 1998 karena tuntutan masyarakat untuk menjadikan Polri sebagai lembaga yang lebih profesional dan independen semakin kuat. Pada tanggal 1 April 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2/1999 yang mengatur langkah-langkah pemisahan Polri dari ABRI. Pemisahan ini secara resmi ditandai dengan serah terima Panji-Panji Polri dan diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan status Polri sebagai institusi penegak hukum yang mandiri. Perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua terjadi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Proses ini diprakarsai oleh Presiden Abdurrahman Wahid
Gus Dur setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Papua pada tanggal 30 Desember 1999. Nama Irian Jaya dianggap kurang tepat karena dalam bahasa Arab mempunyai arti telanjang, dan Gus Dur ingin menaikkan harkat dan martabat masyarakat Papua. Perubahan ini juga menciptakan dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur terjadi pada November 1999. Gus Dur menilai kedua departemen tersebut telah menjadi sarang korupsi dengan pernyataan bahwa tikus sudah menguasai lumbung, yang menggambarkan praktik korupsi yang merajalela di dalamnya. Meskipun langkah ini kontroversial dan mendapatkan kritik, Gus Dur berpendapat bahwa pembubaran adalah solusi terbaik karena reformasi tidak lagi mungkin. Setelah pembubaran, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional dibentuk, tetapi tidak mampu menangani masalah sosial secara efektif.